Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Elsawati dengan NIM 201010901023 dari Program Studi Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dimensi budaya menurut Hofstede. Teori dimensi budaya Hofstede ini mengacu pada kerangka pada komunikasi lintas budaya. Teori ini berhubungan pada budaya masyarakat, pada nilai-nilai anggotanya, serta hubungan nilai-nilai dengan perilaku menggunakan struktur dari analisis faktor. Tingkatan konsep budaya dari program mental menurut Hofstede. Yang pertama adalah tingkat universal, merupakan program mental yang bersifat umum dan dimiliki oleh semua manusia. Yang kedua adalah tingkat kolektif, merupakan program mental yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, misal pada kelompok atau orang-orang yang termasuk dalam kriteria tertentu. Yang ketiga adalah tingkat individual, merupakan program mental yang untuk dan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Dalam artian, setiap orang memiliki mental yang unik dan berbeda-beda. Kategori lapisan budaya berdasarkan kebiasaan sesuai dengan lingkungannya menurut Hofstede. Tingkatan nasional atau national level berdasarkan negara. Yang kedua adalah tingkatan daerah, suku, agama, dan bahasa. Yang ketiga adalah tingkatan perbedaan jenis kelamin. Yang keempat adalah tingkatan generasi seperti orang tua dengan anak-anak. Yang kelima adalah tingkatan sosial, tingkatan yang berhubungan dengan pendidikan, pekerjaan, dan profesi. Dan yang terakhir adalah tingkatan organisasi atau perusahaan. 6 budaya mental menurut Hofstede. Yang pertama adalah perbedaan kekuasaan atau power distance, merupakan dimensi budaya yang menunjukkan adanya ketidaksejajaran atau inequality bagi anggota yang tidak mempunyai kekuatan dalam suatu institusi seperti keluarga, sekolah, masyarakat, atau tempat bekerja. Perbedaan kekuasaan didasarkan pada tingkatan sosial, pendidikan, ataupun jabatan. Ukuran-ukuran yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat perbedaan kekuasaan adalah: yang pertama adalah luas geografis. Semakin luas, maka semakin rendah tingkat perbedaan kekuasaan. Selanjutnya adalah besarnya populasi. Semakin besar, maka semakin tinggi tingkat perbedaan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan. Semakin sejahtera, maka semakin rendah tingkat perbedaan kekuasaan. Yang kedua adalah pergelakan terhadap ketidakpastian atau uncertainty avoidance, merupakan dimensi yang menunjukkan sifat masyarakat dalam menghadapi lingkungan budaya yang tidak terstruktur, tidak jelas, dan tidak dapat diramalkan. Masyarakat dapat melakukan pergelakan terhadap ketidakpastian ini dengan teknologi, hukum, dan agama. Yang ketiga adalah individualitas versus kolektivitas, merupakan dimensi budaya yang menunjukkan adanya sikap yang memandang kepentingan pribadi dan keluarga sebagai kepentingan utama atau sebagai kepentingan bersama dalam suatu kelompok. Dimensi ini juga dapat terjadi di masyarakat dan organisasi. Yang keempat adalah maskulinitas versus feminitas, merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan bahwa dalam tiap masyarakat terdapat peran yang berbeda-beda tergantung pada perbedaan jenis kelamin. Pada masyarakat maskulin menganggap pria harus lebih berambisi, suka bersaing, dan berani menyatakan pendapatnya, dan cenderung berusaha mencapai keberhasilan. Yang keempat adalah maskulinitas versus feminitas,
merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan bahwa tiap masyarakat terdapat peran yang berbeda-beda, tergantung pada perbedaan jenis kelamin. Pada masyarakat maskulin, menganggap pria harus lebih berambisi, suka bersaing, dan berani menyatakan pendapat, dan cenderung berusaha mencapai keberhasilan secara material. Dalam masyarakat feminim, kaum pria diharapkan untuk lebih memperhatikan kualitas kehidupan dibandingkan dengan keberhasilan materialistis. Lebih jauh dijelaskan bahwa masyarakat dari sudut pandang maskulinitas adalah masyarakat yang lebih menggambarkan sifat kelaki-lakian, sedangkan masyarakat feminitas lebih menggambarkan sifat kewanitaan. Yang kelima adalah orientasi jangka panjang atau long term orientation, merupakan dimensi budaya yang menggambarkan bagaimana cara masyarakat memelihara hubungan masa lalu yang dimilikinya dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi masa kini dan masa depan nanti. Hal ini nantinya akan menciptakan dua cara pandang yang berbeda, yaitu normatif dan pragmatis. Masyarakat yang normatif akan memilih kecurigaan yang tinggi karena perubahan yang terjadi bertentangan dengan nilai atau tradisi yang mereka punya selama ini. Sedangkan masyarakat yang pragmatis lebih melihat bahwa kebenaran akan sangat bergantung kepada konteks, situasi, dan waktu. Masyarakat pragmatis ini akan memiliki kemampuan menyesuaikan tradisi atau nilai yang dimiliki terhadap kondisi yang berubah-ubah dengan mudah. Dan yang terakhir adalah tingkat kesenangan atau kepuasan atau indulgence, merupakan dimensi budaya yang lebih menekankan bagaimana orang-orang mengkontrol keinginan mereka dilihat dari nilai yang mereka dapat selama hidup. Orang yang memiliki kontrol yang relatif lemah, maka dia termasuk indulgence. Sedangkan orang yang memiliki kontrol yang kuat, maka termasuk restraint. Masyarakat yang memiliki sifat restraint lebih cenderung pada masyarakat yang sinis dan pesimis, dikekang oleh norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan masyarakat yang lebih ke arah indulgence dapat mengkontrol dan lebih bebas dalam bertindak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.